Halo, balik lagi di Sempu Valley. Di video ini kita bahas contoh-contoh soal penalaran matematika UTBK. Yuk langsung kita bedah satu persatu. Soal nomor 1. Harga 3 buku dan 2 pulpen itu Rp19.000 dan harga 1 buku plus 1 pulpen itu Rp7.000. Yang ditanya, harga 1 buku itu berapa? Ada 4 pilihan, dari Rp4.000 sampai Rp7.000. Ini soal sistem persamaan dua variabel, jadi kita pakai substitusi. Kita misalkan harga buku itu B, dan harga pulpen itu P. Dari kalimat kedua, kita dapat persamaan pertama, B tambah P sama dengan 7.000. Dari kalimat pertama, 3B tambah 2P sama dengan 19.000. Nah, dari persamaan yang lebih sederhana tadi, kita bisa keluarkan P sama dengan 7.000 dikurangi B. Kita substitusi ke persamaan kedua, 3B tambah 2 kali, kurung, 7.000 dikurangi B, sama dengan 19.000. Kalau dikalikan, jadi 3B tambah 14.000 dikurangi 2B sama dengan 19.000. B-nya digabung, sisa B sama dengan 5.000. Jadi harga 1 buku itu Rp5.000, jawabannya B. Sebuah mobil menempuh 120 km dalam 2 jam. Kecepatan rata-ratanya berapa? Ini soal klasik kecepatan, jarak, waktu. Rumusnya simpel. Kecepatan rata-rata itu jarak dibagi waktu. Kita tinggal masukkan angkanya. 120 dibagi 2. Hasilnya 60 km per jam. Jawabannya C, 60 km per jam. Soal 3. Sebuah persegi punya sisi 8 cm. Luasnya berapa? Soal geometri dasar, tinggal ingat rumus luas persegi. Luas persegi itu sisi dikali sisi. Kita masukkan 8 kali 8. Hasilnya 64 cm persegi. Jawabannya C, 64. Soal 4. Diskon 20% dari Rp250.000 itu berapa? Soal persentase cukup sering muncul di penalaran matematika. Diskon itu kita hitung dari persentase dikali harga awal. 20% dikali 250.000. Kalau kita tulis persennya jadi pecahan, 20/100 dikali 250.000. Hasilnya Rp50.000. Jawabannya B, Rp50.000. Soal 5. 5 pekerja menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 12 hari. Dengan asumsi laju kerja sama, kalau pekerjanya jadi 10 orang, selesainya berapa hari? Ini soal perbandingan, tapi hati-hati, bukan perbandingan senilai, tapi berbalik nilai. Kenapa berbalik nilai? Karena logikanya, semakin banyak orang yang kerja, semakin cepat selesainya, semakin sedikit hari yang dibutuhkan. Rumusnya, 5 dikali 12 sama dengan 10 dikali X. Kita hitung dulu ruas kiri, 5 kali 12 sama dengan 60. Jadi 60 sama dengan 10 kali X, berarti X sama dengan 6 hari. Jawabannya C, 6 hari. Soal 6. Rata-rata dari 5 bilangan itu 12. Kalau 4 diantaranya berjumlah 44, bilangan kelimanya berapa? Soal statistika dasar tentang rata-rata. Kalau rata-rata 5 bilangan itu 12, berarti total kelima bilangan itu rata-rata dikali banyak data. 5 kali 12 sama dengan 60. Nah, karena 4 bilangan sudah berjumlah 44, bilangan kelima tinggal kita cari dari total dikurangi jumlah 4 bilangan itu. 60 dikurangi 44 sama dengan 16. Jawabannya C, 16. Soal 7.
Perbandingan laki-laki dan perempuan di sebuah kelas itu 3:2. Kalau total siswanya 25, jumlah perempuannya berapa? Soal perbandingan senilai, ini kebalikan dari soal sebelumnya. Pertama kita jumlahkan dulu total bagian perbandingannya. 3 tambah 2 sama dengan 5 bagian. Nilai 1 bagian kita cari dengan total siswa dibagi total bagian. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Karena perempuan itu 2 bagian, kita kalikan 2 kali 5 sama dengan 10. Jawabannya A, 10 orang perempuan. Soal 8. Ini soal tabung. Kalau jari-jarinya digandakan, tapi tingginya tetap, volumenya jadi berapa kali lipat? Soal ini nggak butuh hitungan pi sama sekali, murni soal pemahaman rumus. Ingat rumus volume tabung, pi kali R kuadrat kali tinggi. Perhatikan, volume itu berbanding lurus dengan kuadrat jari-jari, bukan jari-jarinya langsung. Jadi kalau R-nya jadi 2R, maka R kuadrat jadi 2R kuadrat sama dengan 4 kali R kuadrat. Artinya volume barunya jadi 4 kali volume awal. Jawabannya C, 4 kali lipat. Soal 9. Kalau X tambah 3 sama dengan 11, berapa nilai 2X? Soal aljabar paling dasar, tapi tetap harus teliti. Yang ditanya itu 2X, bukan X. Dari persamaan X tambah 3 sama dengan 11, kita cari X dulu. X sama dengan 8. Karena yang ditanya 2X, kita kalikan 2 kali 8 sama dengan 16. Jawabannya C, 16. Soal 10. Sebuah barang naik harga 10%, terus turun lagi 10%. Dibanding harga awalnya, harga akhirnya jadi bagaimana? Ini soal yang sering jadi jebakan, karena orang biasanya mikir naik 10% turun 10% itu balik lagi ke harga semula. Padahal enggak. Coba kita misalkan harga awalnya 100 biar gampang. Naik 10%, jadi 100 tambah 10% kali 100, sama dengan 110. Nah, ini bagian pentingnya. Turun 10%-nya itu dihitung dari harga yang baru, yaitu 110, bukan dari 100 lagi. 110 dikurangi 10% kali 110, sama dengan 99. Jadi harga akhirnya 99, sementara harga awal 100. Artinya turun 1% dari harga awal. Jawabannya C, turun 1%. Itu dia 10 contoh soal penalaran matematika UTBK yang sering keluar. Polanya sebenarnya berulang, sistem persamaan, perbandingan senilai dan berbalik nilai, persentase, rata-rata, sampai soal jebakan kayak yang terakhir tadi. Kalau kamu latihan cukup banyak soal dengan pola-pola ini, di hari H kamu bakal lebih cepat kenali, oh ini tipe soal yang itu, tanpa perlu mikir dari nol. Kalau video ini membantu, jangan lupa like dan subscribe buat lanjutan pembahasan soal-soal lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.